Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 48. Masih tidak berubah. Belum sempat Ken menjawab bentakan Borani, tiba-tiba Senja sudah lebih dulu menyahut. Ken, sudah. Maaf. Diam, jangan pernah memanggilku mama. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga aku. Dan satu lagi, aku tidak sudi mendengar suara kamu, bentak Borani dengan penuh emosi. Lalu beliau melangkah pergi meninggalkan Ken dan Senja. Senja memejamkan matanya, perasaan bersalah itu kembali menyeruak dalam hatinya. Perlahan air matanya mulai menetes dan membasahi kedua pipinya. Jangan menangis, aku tidak sanggup melihat air matamu, katakan sambil mengusap air mata Senja dengan kedua jemarinya. Senja mendongak meratap wajah Ken yang berada di hadapannya. Terima kasih, ucap Senja dengan pelan. Aku lebih suka melihat senyumanmu daripada mendengar ucapan terima kasih darimu, jawab Ken sambil menyelipkan rambut Senja di belakang telinganya. Kau masih tidak berubah, kata Senja sambil tersenyum tipis. Ken adalah lelaki yang pintar bicara, dan Senja selalu saja kalah darinya. Aku memang tidak berubah, ayah, baik kebiasaanku maupun perasaanku, ucap Ken dengan serius. Maaf Ken, Aku tahu, jangan terburu-buru ayah, kau tidak usah khawatir, aku akan selalu menunggumu, aku tidak akan pernah berpaling darimu, sahutkan sambil memegang kedua bahu Senja. Maafkan aku Ken, jangan meminta maaf, aku mengerti bagaimana perasaan kamu. Tersenyumlah, aku di sini selalu sabar menantimu, kata Ken sambil tersenyum lebar. Senja tidak menjawab ucapan Ken, namun ia menanggapinya dengan senyuman manis yang tulus dari dasar hatinya. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang sedang mengintipnya sambil tersenyum licik. Seseorang itu adalah Sela. Dia tersenyum lebar saat mendapatkan apa yang ia inginkan. Sepertinya kamu akan kecewa, karena sebentar lagi penantianmu itu akan sia-sia, Ken. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau masih menolakku, jangan salahkan aku kalau nanti aku menggunakan cara yang lain. Ucap Sela sambil menatap layar ponselnya, lalu ia melangkah pergi sambil tersenyum. Entah apa yang sedang direncanakannya, hanya dirinya saja yang tahu. Hari sudah hampir senja, Ken baru saja keluar dari kantornya. Hari ini adalah hari yang melelahkan. Pagi sekali ia sudah menghadiri rapat, dan baru selesai sekitar pukul 10. Lalu ia mengurus kontrak kerjasamanya, dan kemudian langsung meninjau ke lapangan. Setelah itu Ken pergi ke kantornya, untuk mengambil berkas yang harus ia selesaikan. Benar hari yang sibuk, gerutu Ken sambil berjalan menuju parkiran. Namun tak lama kemudian, langkah Ken terhenti. Ada seorang wanita yang menghampirinya, sambil memanggil namanya. Ken, panggil Sela sambil berjalan mendekati Ken. Sudah mau pulang? Tanya Sela sambil tersenyum. Iya, jawab Ken tanpa membalas senyuman Sela. Sekretarismu mana? Tanya Sela. Sudah pulang, kenapa? Tidak apa, aku hanya bertanya. Ken, sebenarnya aku kesini karena ingin membicarakan hal penting denganmu, kata Sela sambil menatap Ken. Hal penting apa? Bicara saja, jawab Ken. Tapi tidak di sini, tidak bisakah kita bicara sambil minum, atau
Aku tidak punya banyak waktu, Sela. Tapi baiklah, kita bicara di sana. Kau silakan memesan minum sepuasmu, sahut Ken sambil menunjuk kantin yang berada di area kantornya. Aku setuju, ucap Sela sambil tersenyum. Tak berapa lama kemudian, mereka sudah duduk berhadapan di salah satu meja yang berada di dekat jendela. Katakan apa yang ingin kau bicarakan, kata Ken sambil menatap sinar surya yang semakin meredup. Minum dulu Ken, jangan terburu-buru, jawab Sela sambil menyesap minumannya. Sela, aku tidak punya banyak waktu, masih ada pekerjaan yang harus ku selesaikan. Katakan sekarang, atau aku akan pergi, kata Ken dengan tegas. Kau masih tidak berubah Ken, sangat tidak suka basa-basi. Baiklah, aku akan mengatakannya sekarang, tapi sebelum itu aku ingin bertanya dulu padamu, ucap Sela sambil tersenyum lebar. Apa kau masih tidak berubah pikiran? Ken, aku sangat mencintai kamu, tidak bisakah kamu menerimaku? Tanya Sela sambil menatap Ken. Maaf Sela, aku tidak bisa. Aku tidak mencintai kamu, tolong mengertilah, jawab Ken. Apa yang kau harapkan dari Senja? Bukankah dia sudah menolakmu? Kau bersedia menunggunya, sedangkan dia masih mencintai suaminya. Sebagai seorang laki di mana harga dirimu kamu, lagi pula belum tentu dia mau menerimamu. Sampai kapan kau akan berharap pada hal yang tidak pasti? Pikirkan itu, Ken, kata Sela sambil menatap Ken dengan tajam. Harga diri, kau berani bicara tentang harga diri Sela. Aku laki, menunggu seorang wanita karena cinta adalah hal yang wajar. Tapi kau seorang wanita, kau menyatakan cinta pada laki yang sudah menolakmu. Apa itu namanya menjunjung tinggi harga diri Sela? Ucap Ken dengan santainya. Dan jika kau bertanya sampai kapan aku akan menunggu ayah, tentu saja sampai dia menerimaku. Sambung Ken sambil menyesap kopinya. Wajah Sela memanas. Kata Ken benar mempermalukannya. Sela menghela nafas panjang, mencoba meredam emosinya yang mulai tersulut. Jika selamanya dia tidak bisa menerima kamu, bukankah itu sama saja dengan melakukan hal bodoh Ken? Kata Sela sambil memicingkan matanya. Hal bodoh ya? Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri Sela? Kau memaksakan perasaanmu, padahal aku jelas sudah menolakmu. Sedangkan aku, ayah tidak menolakku. Dia hanya memintaku untuk menunggu. Lalu siapa yang lebih bodoh Sela? Ucap Ken dengan santainya. Kau benar menyebalkan Ken,
kau membuat kesabaranku habis, kata Sela sambil beranjak dari duduknya. Aku hanya bicara apa adanya Sela, jawab Ken sambil menaikkan alisnya. Kau dengar baik, baik ya Ken? Sekarang kau boleh mencampakkan aku, tapi di hari nanti, kupastikan kau akan bertekuk lutut di hadapanku. Kau pikir aku tidak bisa melakukan hal lain? Ingat ya Ken, mau atau tidak mau, pada akhirnya kau akan menjadi milikku, kata Sela sambil melangkah pergi. Namun baru beberapa langkah saja ia berjalan, tiba-tiba tangannya sudah dicekal dengan keras oleh Ken. Sela menoleh, ia meringis sakit karena Ken semakin mengeratkan cekalannya. Sepertinya hatimu memang kotor Sela, sejak dulu kau selalu tidak suka jika aku dan ayah bahagia. Kau boleh merasa senang, karena dulu kau berhasil membuat aku dan ayah berpisah. Tapi sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Kau boleh bermimpi, tapi jangan terlalu tinggi. Aku tidak akan pernah menjadi milikmu. Aku tidak suka wanita licik sepertimu, kata Ken tepat di wajah Sela. Jika aku tidak bisa bermimpi tinggi, kau juga tidak akan bisa Ken. Aku gagal memilikimu, kau juga akan gagal memiliki Senja. Camkan itu, Ken, jawab Sela masih tidak mau kalah. Kau berani bermain denganku Sela. Aku tidak takut denganmu, jawab Sela dengan cepat. Baiklah, tapi sebelum bermain tidak ada salahnya jika aku memberitahu aturan permainannya. Aku tidak akan mengusikmu jika kau tidak mengusikku. Tapi jika sekali saja kau mengusikku atau mengusik ayah, aku akan membuat sisa hidupmu penuh dengan penderitaan. Semua orang bisa bersikap kejam Sela, tak terkecuali juga aku, ucap Ken sambil melepaskan cekalannya. Pikirkan baik sebelum kau memutuskan untuk bermain denganku, kata Ken sambil menatap Sela dengan tajam. Kemudian ia melangkah pergi meninggalkan Sela sendirian. Sela berdiri terpaku sambil menatap kepergian Ken. Tangan kanannya mengusap lengan kirinya yang memerah. Kau benar menyebalkan Ken, kau bahkan memperlakukan aku seperti ini. Gerutu Sela sambil menggenggam lengannya yang sedikit nyeri. Aku ingin melihat seangkuh apa dirimu nanti, saat berhadapan dengan keluargamu. Kau bodoh, kau bahkan akan menghidupi anaknya Fajar. Apa kau lupa, jika hubungan keluargamu dengan keluarga Mahardika itu cukup buruk? Kau benar telah dibutakan oleh senja, kata Sela seorang diri. Di sebuah bangku panjang yang berada di teras rumahnya, Senja duduk sambil menatap tetesan gerimis yang jatuh membasahi bunga di halamannya.
Di sampingnya, Ken sedang duduk sembari menyesap kopi hitam yang baru saja ia suguhkan. Ken datang mengunjunginya sejak beberapa jam yang lalu, dan ia belum pulang hingga saat ini. Kala itu Alvin dan Nina sedang pergi keluar. Makanlah buahnya ayah, kau mau jeruk atau apel, biar aku kupaskan. Ucap Ken sambil menatap Senja yang duduk tenang di sampingnya. Memang sangat tenang, Senja sama sekali tidak bicara, dan juga tidak banyak bergerak. Aku masih kenyang Ken, jawab Senja sambil menatap Ken sekilas. Begitu ya, ucap Ken. Padahal kala itu, ia sangat berharap Senja mau memakan buah yang dibawanya. Senja menunduk, matanya menatap sandal jepit yang melekat di kakinya. Semakin hari hubungannya dengan Ken semakin membaik. Namun bukan itu saja. Kesalahan di malam itu juga semakin terpatri erat dalam ingatannya. Kehadiran Ken memang selalu mengingatkannya pada luka lamanya. Ayah, panggil Ken. Sebenarnya makanan apa yang ingin kau makan? Katakan saja ayah, kau tahu aku sangat ingin membelikan sesuatu yang kau sukai. Tapi wanita hamil itu katanya berbeda, kesukaannya tidak sama seperti hari biasa. Jadi aku tidak bisa menebak apa yang kau inginkan. Jadi tolong katakan ayah, agar aku bisa mengerti, kata Ken sambil menatap Senja lekat-lekat. Aku, ucap Senja dengan gugup. Melihat raut wajah Ken yang memendam kecewaan, ia merasa sedikit bersalah. Katakan apa yang kau inginkan. Aku tidak menginginkan apa Ken. Buah itu sebenarnya aku suka, hanya saja sekarang aku masih kenyang. Nanti aku akan memakannya, kata Senja sambil tersenyum. Kau tidak membohongiku ayah, tentu saja tidak. Kau bisa menanyakannya pada Kak Alvin kalau tidak percaya. Setiap kali kau membawa buah, aku selalu memakannya, jawab Senja. Benarkah? Tanya Ken sambil menatap Senja lekat-lekat. Kau tidak percaya? Jawab Senja balik bertanya. Bukannya tidak percaya, hanya saja. Baiklah, kalau begitu kupaskan jeruknya, sahut Senja sambil menatap Ken. Jangan memaksakan diri ayah, jangan karena aku berbicara seperti itu, jadi kau mau memakannya, kata Ken sambil menggaruk kepalanya. Jangan kekanak-kanakan, kau membuatku dilema Ken, sahut Senja sambil tertawa renyah. Tingkah Ken sangat lucu menurutnya. Ken, teriak Senja seraya tangannya mengguncang lengan Ken. Kenapa?
diam saja. Aku mengajakmu bicara, tapi kau tidak menjawab. Ada apa? Tanya Senja sambil menatap Ken. Tidak ada apa, aku hanya memikirkanmu. Jawab Ken sambil tersenyum, seraya jemarinya menggenggam tangan Senja yang sedang memegang lengannya. Aku senang bisa membuatmu tertawa, ayah. Ucap Ken dengan pelan. Ia menilik wajah Senja yang berada tepat di hadapannya. Bersambung.